Halo pemirsa, masih di program Bisnis Anda. Pastinya masih sama aku Via Junita atau VJ dan Pak Yudi atau Pak Idui gitu ya. Pemilik owner dari Pot Alami. Waduh. Nih tadi ngobrolin soal gimana proses pembuatan potnya gitu ya, pemasaran dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini nih Pak, udah ada reseller belum? Kayak misalkan ngejual lagi nih gitu orang. Belum ada. Belum ada. Baru dari saya langsung. Jadi kalau misalkan mungkin tadi kata Bapak ini teman Bapak punya taman gitu ya. Jadi langsung suruh pesan ke Bapak gitu. Ya. Contohnya kemarin tuh ada pesanan dari daerah Grand Wisata Tambun, itu minta perbaikan taman. Plus potnya dari saya gitu. Jadi saya kerjakan dengan hasil inspirasi saya, alhamdulillah customer puas. Waduh, luar biasa. Oke, ini ngomongin soal ini ya Pak. Ini kan Bapak juga berkecimpung di dalam dunia sosial media untuk pemasaran ini gitu, Instagram, Facebook, mungkin status dan lain sebagainya. Ini biasanya suka ada nggak kayak kritikan-kritikan yang selama ini diterima gitu sejauh ini? Paling requestnya aja biasanya modelnya bisa ada yang dirubah lagi nggak gitu contohnya. Jadi minta divariatifin gitu. Saya bilang, saya masih fokus di batang pohon, saya bilang, sama batu, saya bilang. Tapi pasti ada inovasi baru, saya bilang. Jadi Pak Idu ini mementingkan kualitas dari setiap apa yang dibuatnya gitu, nggak harus banyak dulu nih, bisa aja nih Pak Idu. Bisa, cuman nih tadi saya lihat gitu ya Pak Idu punya prinsip bahwasanya ingin memasarkan yang pelanggannya tuh puas gitu ketika membelinya, itu sih yang sangat luar biasa ya pastinya. Tapi ini Pak, apa suka dukanya nih Pak ya? Buat ya mungkin namanya juga usaha gitu ya, ada gimananya gitu. Tapi sejauh ini suka dukanya apa nih Pak? Kalau yang dukanya dulu itu biasanya pengiriman aja saya, ya kan, di perjalanan, tuh, apalagi kalau pas lagi banyak kan, biasanya suka kesenggol kalau karena saya pakai motor kan, itu sampai sana dia luka dia sedikit gitu. Jadi tapi saya sudah langsung perbaikan biasanya, karena kalau untuk pot saya ini garansinya masih saya jamin, gitu. Misalnya sampai lokasi pecah langsung saya ganti baru. Gitu. Tapi bukan pecah, retak ya. Kalau pecah enggak, karena saya ada rangkanya gitu. Karena itu kualitas nomor 1. Biasanya kan atau jatuh seperti itu kan. Kan namanya mesin manual saya pengirimannya gitu. Jadi benar-benar dibuat tangannya, nggak ada mesin-mesin apa-apa ya. Jadi kalau misalkan retak gitu masih bisa dibenerin Pak? Itu masih bisa. Gitu. Jadi dia tambah semen putih saja, saya kunci lagi dengan tambah lem kayu dicampur biasanya. Gitu. Tapi kalau udah besar banget saya ganti. Jadi nggak bisa ya kalau besar banget. Tapi kalau customer tetap, Pak ini perbaikan aja gitu, udah saya perbaikan. Tapi kalau dia minta ganti baru saya ganti, gitu. Karena saya buat kualitas itu. Tapi saya bisa jamin gitu kan, lihat kondisinya kalau ini ada ganti aja. Gitu. Karena kan dia jatuh biasanya, gitu. Karena insiden lah. Nggak bisa dibungkiri ya kalau itu. Kalau itu nggak bisa dibungkiri. Karena di jalan kita nggak tahu kan, kita udah hati-hati, atau orang aja. Kenapa orang mana kita itu masalahnya? Waduh, ini kalau ngirim-ngirim gitu beneran nggak pakai ongkir Pak? Enggak saya. Jadi benar-benar. Tapi ada minimal order. Ada minimal order. Minimal ordernya berapa tuh Pak? Biasanya 10. Iya, jadi kiri kanan 55. Saya susun 5. Jadi bisa ya 10 dikirim gitu ya. Nah, maksimal ke daerah mana? Bisa dikirim manual mungkin pakai motor? Biasanya Bogor kota saya. Bogor kota gitu. Sekitar Bekasi juga masih bisa ya? Masih bisa, Bekasi apalagi masih bisa. Bekasi, Bogor juga paling jauh. Tapi kalau misalkan mungkin di daerah lain gitu Pak, daerah Bandung gitu ya pengen ini. Kalau luar kota belum saya. Belum berani kota belum berani saya. Oke. Jadi kalau misalkan mau pesan langsung aja dia datang ke Bekasi. Kalau yang di luar kota Bekasi. Alamatnya di mana Pak? Kalau boleh tahu, di-spill dong. Alamatnya di Jalan Sultan Hasanuddin. Jalan Sultan Hasanuddin nomor 37B Gang Family. RT 001 01 Dusun 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Gitu. Tambun, Kabupaten Bekasi. Ada patokannya nggak Pak? Ada patokannya Kapolsek Tambun. Kapolsek Tambun. Nah, kalau misalkan pemirsa lewat Kapolsek Tambun nih ya, mampir ke rumahnya Pak Idui, Pak Yudi gitu ya. Ada gang family. Ada gang family dan lihat tuh, beli potnya. Karena selain mungkin bentuknya yang unik, kualitasnya bagus, nih bisa lihat juga proses-prosesnya kalau Pak Idui lagi buat pot gitu ya. Oke, ini
kalau misalkan pembuatan dari pot ini yang paling susah sejauh ini proyekannya bikin apa tuh Pak? Taman apa, kolam apa gitu sejauh ini? Biasanya kolam yang agak besar. Ya, pas kapan tuh Pak? Wah, masalahnya di waktu saya biasanya gitu. Tapi kalau customernya ekstra sabar, saya bisa gitu. Tapi kalau udah kejar waktu, saya agak berat di waktunya gitu. Karena apa, harus malam saya ikut kerja juga. Pembuatannya bisa harus malam gitu. Jadi kendalanya di situ kalau udah mulai besar itu. Jadi kalau model kecil ini kita masih simple. Jadi contohnya seperti pembuatan kue, karena kita bahan bakunya tuh kita simpan di drum biasanya. Jadi kita beli pasir, contohnya 1,5 kijang, kita ayak dulu pasirnya, itu masuk ke tempat masing-masing tuh. Pasir-pasir, semen-semen. Jadi, nah kadang malam kita bisa kerja juga, karena seperti bikin kue gitu. Jadi adonannya tuh nggak banyak, cuma 1 ember saja, gitu. Buat 2 pot contohnya. Jadi setelah sudah selesai, kita baru bikin lagi adonannya 1 ember lagi. Jadi kita tempatnya bersih, nggak bisa kotor. Biarpun main pasir, tapi lingkungan tetap harus bersih. Waduh. Iya, karena nomor 1 itu. Luar biasa. Nggak cuman usaha makanan gitu ya justru ya. Usaha-usaha kayak gini juga tetap tempatnya kecil masalahnya. Oh, mungkin tempatnya besar seperti tanah luas mungkin bisa. Seperti yang saya lihat-lihat itu pengusaha pot itu lihat luas dia tanahnya itu. Karena saya tanahnya kecil, saya coba gitu. Ternyata bisa. Jadi rapih juga kalau menurut saya. Jadi pasirnya di sini, semennya di sini. Contoh kita beli semen 1 sak, itu langsung pindah ke drum plastik gitu. Terus alasnya pun saya alaskan dengan kayu. Kenapa dengan kayu? Karena nggak boleh dingin kalau semen itu. Kalau dinginnya akan menggumpal ya nantinya. Gitu, akan keras. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, pasirnya pun udah diayak dengan ukuran yang standar. Gitu. Ada yang lebih halus, ada yang lebih kasar. Karena fungsinya itu untuk pori-pori kayunya. Waktu dikerok itu batunya akan keluar nanti. Nah, batu-batu kecil itu akan keluar. Itu yang akan menjadi mirip. Ya contoh ini banyak pori-pori nih. Nah itu seperti itu. Tapi 1 sak berarti kalau semen tuh berarti 1 sak ya? Iya, 1 sak semen tuh bisa bikin berapa pot Pak? Kurang lebih hampir 20. 20 pot. Ya, ukuran 20. Apa tuh? Ukuran yang 20 sama 30 biasanya. 20-30 berarti yang ini? Iya, standar gitu. Jadi 1 sak semen bisa hampir ini 20 ya. Karena kita perbandingan 1:1 atau 1:2. Kalau lebih besar harus lebih kuat lagi gitu. Kalau mau bisa harus banyak ya, cuma kali kualitasnya. Nah, saya nggak mau itu. Gitu. Kita cari kepercayaan dulu lah. Kepercayaan dulu, karena kan apalagi kalau ngebangun bisnis awal-awal. Gitu ya. Karena kadang customer suka nguji juga. Datang-datang main pukul aja dia kan. Ada juga yang begitu. Ini kayu apa batu gitu kan. Gitu. Coba aja gitu. Wah iya nih batu katanya gitu. Udah jauh seperti kayu. Aduh, luar biasa banget ya. Pemirsa ini Pak Idu ini kalau ngomongin soal bikin produksi semen ini gitu ya. Suka sejauh ini ya ada komplain-komplain gimana nggak sih, kayak agak gimana gitu? Enggak ya? Belum ada, kalau komplain belum ada. Ya. Cuma requestnya banyak. Mintanya yang begini, ini begini. Saya terima semua, itu saya catat. Kalau nggak catat nanti dia lupa. Gitu. Oke, ini apa? Ini bisa dijadiin oleh-oleh Kabupaten Bekasi nggak sih Pak? Bisa. Bisa dong. Memang saya mau masukkan di sekolah dulu rencananya. Sekolah apa tuh Pak? Ya contohnya kayak SMA. Gitu. Karena ada teman-teman kan yang guru kan, jadi mau komunikasi saya. Gitu. Saya mau coba masukkan ke sekolah biar dikenal dulu kan. Kalau sekolah kan kadang murid banyak tadi cerita sama ibunya, sama ayahnya kan, kira gitu. Ini ada pot unik nih gitu kan. Nah di sekolah tuh buat ikonnya tuh itu. Jadi dari pot saya mau coba gitu, kalau stoknya besar. Karena kan kalau di sekolah saya lihat, kalau pernah saya survei ke sekolahan tuh banyak kan rata pot plastik. Gitu. Maaf, banyak kan pot plastik. Standar lah, pot standar. Gitu. Ada yang itu tapi standar biasa gitu. Ya itu saya belum tahu diterima, makanya kan kita nggak tahu, kita harus coba. Coba dulu ya, apalagi oke. Tapi yang paling mahal proyekannya bikin kayak kolam gitu bisa berapa tuh Pak? Kayak bikin itu saya kalau kolam yang besar tuh hampir 1 juta. 1 juta? Ya. Ada yang paling mahal lagi mungkin berapa? Belum. Karena ukurannya paling besar itu situ. Itu harus digotong 3 orang.
Oh jadi kayak tetap bikinnya di rumah Bapak? Iya. Nggak harus kayak misalkan kayak nyemenin gitu, nggak gitu? Nggak, kita bikin di tempat saya. Nanti biasanya kalau yang untuk khusus kolom yang agak besar itu bawa mobil biasanya dia. Kalau saya kirim biasanya pakai bentor yang roda 3, standar itu gitu. Nah kalau biasanya dia pakai mobil, bangku belakang ditutup, dilipat, barang masuk. Bisa. Tapi kalau standar yang 40 cm bisa pakai motor diikat di belakang bisa. Gitu. Jadi apa namanya kalau misalkan mau custom bikin kolam ikan gitu ya, boleh bisa request gitu. Boleh mau model berapa, ukuran berapa. Oke. Ini kalau ngomongin soal bisnis gitu ya Pak, kan ini mungkin semua orang bisa juga ya apa namanya inisiatif untuk membuat apa gitu, tapi kan nggak semua orang bisa jadi pengusaha atau jadi orang bisnis gitu ya, pebisnis gitu. Ini Bapak apa model tahu mungkin masarin kayak gini, emang udah sebelumnya pernah bikin usaha apa gitu sebelumnya Pak? Saya dulu buka outdoor. Outdoor? Iya. Apa tuh Pak? Outdoor, perlengkapan alat gunung. Gitu. Dulu pernah saya dari tahun 2006. Gitu. Karena ditambah waktunya mulai sempit, tokonya nggak ada yang jaga, akhirnya saya alihkan ke teman. Gitu. Jadi tapi tetap masih kerjasama. Gitu. Nah sekarang kolaborasi, dia outdoornya, saya pot kolamnya. Gitu. Jadi saya taruh di depan outdoor itu pot kolam ikan relief. Gitu. Jadi customer datang mau lihat, jadi lihat kolam dulu dia, lihat air terjun dulu. Gitu. Baru dia masuk pilih-pilih barang. Jadi menyesuaikan dengan alam. Iya bener ya. Biarpun adanya di kota ya. Gitu. Walaupun di kota pengen suasana alam ini bisa. Solusinya. Oke. Ini Pak, mungkin pemirsa di rumah ada yang mungkin baru menjalani atau akan membuat usaha gitu ya, mungkin nggak pot atau usaha-usaha yang lain, mungkin Bapak bisa sharing pengalamannya seputar usahanya Pak Idoi gitu ya, gimana ngasih pesan-pesan untuk pemirsa di rumah yang mungkin mau jadi punya usaha juga gitu Pak. Silakan Pak. Harus berani mencoba. Harus berani mencoba, harus dijalani, harus monoton, terus lanjut, gitu. Jangan patah semangat, inspirasi dari mana kita terima, gitu. Masukan dari mana kita terima, gitu. Karena itu yang paling berharga buat saya, gitu. Itu yang paling mahal buat saya. Jadi kalau ada request apa itu saya terima semua. Gitu. Prinsip hidup Pak Idoi itu apa sih kalau boleh tahu? Prinsip hidup saya itu alam selalu bersama saya, itu aja. Alam selalu bersama saya gitu, jadi mungkin waduh inspirasinya makanya punya usaha yang berbau-bau alam. Tapi motivasi Pak Idoi itu apa? Motivasi saya itu banyak berteman, jadi banyak bersaudara. Ya kan? Contohnya ya satu rahmi panjang umur lah, kira seperti itu. Gitu. Tapi kalau udah alam memanggil, tetap saya harus berangkat ke gunung. Gitu. Jadi udah ada udah ada jiwanya gitu ya? Ke alam tuh udah karena itu ya, kalau misalkan emang punya jiwa kealaman banget gitu, pasti ada yang kangen. Ada yang kangen alam gitu tuh kangen gitu. Nggak cuma kangen sama seseorang doang gitu, alam gitu. Itu berarti sangat udah menjiwai banget ini alam ya gitu Pak Idoi ini salah satu ini. Oke Pak, nih kalau ngomongin soal kehidupan gitu ya, gimana? Bapak kan sekarang punya banyak teman gitu ya, yang mungkin sangat support segala macam. Apa sih Pak untungnya mungkin banyak teman relasi gitu bagi Pak Idoi? Contohnya untungnya itu kita kalau singgah di suatu kota atau di daerah itu kita disambut gitu. Karena contohnya di wilayah Sukabumi kita punya base camp di sana. Kita sampai di situ tuh mau apa aja udah disiapkan gitu, kira-kira seperti itu kan. Kita mau singgah kemana kita diantar sama dia gitu. Terus nggak harus bermalam di hotel atau di mana, kita singgah di saung contohnya seperti itu. Nah kita berasa tuh rasanya adem gitu aja. Jadi sama kebalikannya waktu yang dari Sukabumi ke Bekasi pun sama gitu. Kita singgah kemana, contohnya kalau kita di Tambun tuh biasanya saya bawanya ke alam tuh ke Danau Ciberem. Oh iya, di situ kita bawa, karena cuma itu. Yang paling jadi proses healing ya Pak. Iya. Oke, tapi kalau boleh tahu nih Pak, siapa sih sosok inspiratif Pak Idoi ini? Yang bisa dijadikan maksudnya motivasi atau panutan Bapak gitu? Yang saya sampai sekarang nih ibu saya. Karena kondisi ibu saya sudah sepuh. Tapi masih ada berarti? Alhamdulillah masih ada.
Nah, saya merawat, kira-kira seperti itu. Itu yang saya jadi motivasi tinggi, harus seperti ini, harus seperti ini. Gitu. Karena alam tuh nggak pernah bohong sama janjinya. Buat saya. Luar biasa. Ini jadi kayak saya ngomong biasa besar ya, ngomongin soal alam. Waduh, ini jiwa-jiwa alamnya gitu ya. Ini apa namanya, tapi pernah nggak sih Pak ngalamin titik terendah dalam hidup gitu? Ya ada aja, cobaan ada aja ya. Ya contohnya ibu sakit parah sampai stroke kan. Ya mungkin bisa diuji kan buat saya. Ya karena Allah nggak mungkin ngasih umatnya ujian kalau kita nggak mampu gitu. Jadi saya yakin aja gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Rezeki kan ada dari orang tua. Nah kita sujud syukurnya di orang tua. Kita perlunya sama orang tua. Ya buat yang muda-muda juga sama teman-teman saya, inspirasinya jangan lupakan orang tua. Gitu. Selagi masih ada, kalau yang sudah meninggal ya harus banyak berdoa itu. Ya, cuma satu itu buat saya. Bakti ya. Ya itu. Bakti karena saya bilang alam tuh nggak pernah lupa dengan janjinya, saya bilang. Kalau kita udah naik sampai atas tuh hilang semua lalahnya. Cerita hidup yang mungkin kalau ngomongin soal alam gitu ya, apa namanya, cerita unik atau cerita yang membekas gitu di kehidupan Bapak selama mungkin sering pergi ke alam tuh apa tuh Pak? Saya tuh tidak menjadi sombong. Ya, kenapa saya bilang nggak jadi sombong? Di atas langit masih ada langit itu. Buat saya itu. Sujud syukur saya di situ. Bahwa kebesaran Allah itu besar buat saya. Jadi kenapa harus saya kembali ke alam? Kadang kangen dengan alam itu buat diri saya. Gitu. Karena inspirasi hidup tuh, apalagi sekarang dunianya mungkin luas kan, pergaulannya luas. Gitu. Ya, alhamdulillah. Gitu. Dengan kita ke alam, untuk punya sifat sombong tuh jauh menurut saya. Tapi nggak tahu juga untuk yang lain. Ya, tergantung yang menikmatinya. Gitu. Karena sesuatu itu dari niat, dari awalnya. Kalau kita naik dari awalnya niatnya baik, mudah-mudahan di atas pun baik. Amin. Ya, seperti itu. Oke, aduh ini kayaknya kalau ngobrolin soal kehidupan rasanya panjang banget gitu ya Pak. Tapi rasanya ini segmen terakhir dan detik-detik terakhir nih Pak Yudi. Ini mungkin bisa ngasih closing statement untuk pemirsa di rumah nih Pak Idoy untuk motivasi kehidupannya, silakan Pak. Hidup selalu dinikmati dan disyukuri. Dengan yang punya kita yang kita hasil dari kita itu harus kita lakukan dengan baik. Karena saya bicara dengan alam, itu tak pernah lupa dengan janjinya. Kira-kira seperti itu. Waduh, luar biasa. Semoga nih pembahasan kita nggak cuman ngobrolin soal bisnis atau usahanya Pak Idoy ya, tapi semoga dari obrolan kita tadi bisa ada manfaatnya ya Pak Idoy ya. Amin. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Idoy, Pak Yudi gitu ya, udah berkesempatan untuk sharing dan juga berbagi pengalamannya. Sekali lagi buat pemirsa di rumah yang pengen pesen nih potnya Pak Idoy gitu, silahkan hubungi WhatsApp ya atau WA-nya ya, ya. WA-nya di bawah ini. Nah, yang udah tercantum di bawah ini Pak Yudi langsung yang berarti yang menanganinya gitu ya. Langsung aja pesan potnya, pot alami Idoy ya namanya. Bisa juga follow Instagramnya apa Pak tadi? Instagramnya Idoy Pot Alam. Idoy Pot Alam gitu ya. Bisa cari di situ untuk referensi banyak, bikin-bikin potnya juga bisa custom, bisa harganya juga yang paling penting harganya affordable dan pastinya kualitasnya bagus banget nih pemirsa. Pokoknya jangan lupa habis ini nonton bisnis Anda langsung hubungin Pak Idoy untuk pesen potnya di rumah. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Idoy atas kesempatannya untuk datang ke studio BR TV. Semoga nih kru BR TV langsung ngunjungin rumah Pak Idoy kali ya, biar bisa lihat tahu prosesnya. Mungkin cukup sekian pemirsa program bisnis Anda kali ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Saya Via Junita atau VJ pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.